Wah, nggak berasa 6 bulan, 26 minggu, 182 hari sejak Seunghan dikeluarkan oleh K-Bryce. Spesifik sekali ya. Udah itu risetnya berapa lama tuh tadi buat mendapatkan angka itu? Kira-kira butuh waktu setahun sih buat riset. Kalau move on-nya lama gak? Ini kita comeback setelah kita hiatus. Kita sama seperti Seunghan, yang dimana kita ada di dungeon. Enggak, kita tuh hiatus karena kita ngikutin timeline-nya Seunghan. Ya. Seunghan tuh enggak jadi nih debutnya kan? Iya, belum. Katanya mau debut solo. Mana nih? Jadi kita nunggu Seunghan debut, makanya kita enggak comeback. Bahkan kita enggak sempat bahas pas Seunghan dikeluarin itu tuh. Kita sempat. Enggak, karena kita udah nggak ada energi ya. Iya, udah nggak ada. Kita sempat rekaman beberapa kali, tapi kayak ya udah cuma bahas sedikit doang. Iya, karena ya itu. Sempat kecewa lah. Seunghan itu debutnya dijegal Heart to Heart tahu. Enggak lah, aduh sedih deh. Tapi kata lo Seunghan sekarang makin growing ya? Ya Allah, makin cakep. Kayak aduh sayang banget sih. Nih kalau misalkan kita ngebahas, harusnya ada muka dia di Nabati, iklan Nabati kemarin. Udah lah ya, itu udah Solasier ngomongin Rise Nabati Solasier. Kontraknya udah habis. Udah habis ya. Nih, masalahnya kalau kita mau ngomongin Seunghan, kan SM tuh punya banyak banget soloist sebenarnya, tapi soloistnya itu pun bukan yang dibentuk dari awal sebagai soloist ya kan. Mostly soloistnya SM adalah jebolan dari Idol. Iya, grup. Nah, ini Seunghan ini kan rare case nih sebenarnya, kan rare case. Kayak iya sih emang dia idol sih, tapi nggak sampai di titik dimana dia udah mature as an idol baru dia debutin sebagai soloist kan. Terus tiba-tiba dia mau debut sebagai soloist. What do you think will bikin dia beda dari let's say Kai? Menurut gue nanti dia, pertanyaan lu udah kayak ini tau gak apa, pertanyaan esai untuk gue jadi CPNS K-pop. Betul, divisi K-pop. Itu penting karena kita harus menampilkan konten yang penting di podcast kekoreaan ini kan. Apa ya, aduh gue yang sebenarnya gue tetap masih sedih, masih kayak gak bisa menerima keputusan dia dijadikan solo walaupun katanya itu kemauan dia. Tapi enggak sih, menurut gue dia dikeluarin. Itu kemauan Wonbin tau. Justru Wonbin malah dia pengennya bertuju. Lu gak tahu surat dia. Rise is 7 ya. Oke. Wonbin Notice 7. Nah terus karena gimana pun gue yakin Seunghan bisa lah secara skill, tapi dynamic group tuh beda sama lu solo gitu kan. Kalau grup tuh kayak apa ya, kontennya lebih menarik, dan gue yakin ini nggak boleh ada overlapping nih antara Seunghan dan Rise, nggak boleh ada interaksi sama sekali kalau menurut gue. Jadi kalau walaupun Seunghan debut, menurut gue dia akan lay low aja, nggak akan dibiarkan terlalu besar dia namanya, karena nanti takut. Kalau menurut gue iya, karena kalau nggak mungkin dia dibiarin kayak akan jadi kompetitif sama Rise gitu. Ini kan dulu mantan membernya kayak Lukas aja deh. Lukas emang promo di Korea enggak kan? Tapi ya udah, orang ya jadi promonya nggak akan jangan banyak. Jangan Lukas dong, 10 aja 10. Ten kan tapi masih masuk musik show. Oh iya benar. Maksudnya karena Lukas sudah keluar dari Wavy maksudnya. Iya. Jadi gue merasa akan lebih ke agak bergeser ke indie kali ya gitu. Jadi nggak akan bisa yang terlalu konvensional yang dimana ke musik show atau nggak main ke channel-channel YouTube, karena mungkin nggak akan dibiarkan dia untuk bersinggungan sama si Rise gitu. Karena mungkin yang channel-channel besar biar di Rise gitu. Itu yang gue tangkap sih. Dan untuk misalnya sukses, gue yakin sukses aja. Gue yakin dia bisa juga jadi artis tour nih kayak tapi levelnya IM ya. Apa? Kayak IM gitu. Kayak IM gitu ya, kayak IM. IM kan juga nggak banyak promo di Korea kan, tapi dia turnya yang skala-skala bengkel space tuh aku banget di US betul, gitu. Betul. Kayak gitu aja sih. Atau kayak Wono deh. Kayak Wono nggak akan dibiarkan overlapping sama Monsta X. Jadi Monsta X masuk ke channel-channel yang besar. Wono nggak. Gue gak menemukan dia konten. Wono kan bisa masuk channel gym. Ya. Sekarang kan kita kalau promo kan udah gak ke TV lagi nih, gak major broadcast, udah ke acara-acara YouTube nih gitu. Kalau Monsta X masih diundang yang YouTube besar lah. Kalau Wono kemana coy, gak ada. Itu mungkin yang gue akan rasakan sama Seunghan juga. Jadi ya levelnya tidak akan semasif itu. That's skalanya. Really sad though. Kayak what if the song's great gitu. Gimana kalau misalkan this is a bop. You know what I mean? Kayak secara dia adalah all rounder dalam setahun pertama Rise itu menurut gue kayak quite all rounder gitu. Dan gue nggak tahu ya, maksudnya kayak kalau gue ngelihat dari soloistnya SM, banyak dari mereka tuh yang boring. Nih, let me just be blunt here ya. I don't really like solonya Ten yang sekarang, tapi yang sebelumnya
gue masih oke. Yang sekarang quite boring karena kayak okay, then what's the different with the previous project gitu, kayak nggak ada. Doyoung exception mungkin karena bias, tapi juga karena genrenya beda. Menurut gue Jaehyun gue agak sedikit in between gitu. Gue suka banget albumnya Jaehyun, tapi kayak tetap kayak gue nggak bisa yang ngerasa that's gonna be like the song atau yang gue akan dengarkan setiap saat gitu. Udah denger albumnya Mark yang baru belum? Album yang solo belum sempat. Kalau yang baru kenapa? Lo gak suka? No, nggak really. Just because alasannya adalah karena Mark sama Taeyong itu identical. Secara style, musik, ya, style rapnya itu mereka sangat identical. Tapi untuk yang Mark ini, gue melihat mereka berusaha untuk menjadikan album ini sangat personal. Jadi kayak dibikin konsepnya kayak diary-nya Mark gitu kan. Kayak debut, terus kayak pokoknya lebih ke kayak jalan hidupnya Mark dari Kanada ke Korea gitu. Sementara kalau Taeyong kan, sorry to say, tapi it's fully fabricated. Maksud gue kayak ini konsep yang dikasih SM buat Taeyong, karena menurut SM Taeyong tuh kayak gini gitu. Nah kalau Mark itu sebenarnya sama, tapi dibikin ada tweaknya sedikit, kayak let's make it a little bit more personal. Makanya kayak ada tahun lahir di situ, kayak kota yang dia kunjungi dan segala macam. Secara konsep tuh lebih dibuat seperti diary-nya Mark. Tapi ketika lo dengerin albumnya, it's exactly like how Taeyong will sing that song gitu. Karena secara style menurut gue tuh mereka sama banget. Cara nyanyinya juga, cara nge-rapnya juga. Cara nge-rapnya sama. Mirip. Jadi itu yang, dan basically karena gue nggak suka tipe-tipe lagu yang kayak gitu. Jadi kayak ketika gue dengerin albumnya Mark, kayak I cannot relate with the musical style, tapi secara cerita gue masih bisa menerima bahwa this is like the concept yang mereka buat, yang ingin mereka tampilkan gitu. Kai in the other side, kayak he's not a good singer in my opinion. Kai itu adalah performer banget. Secara dance dia oke banget, tapi pilihan-pilihan lagunya pun bukan sesuatu yang akan bisa gue nikmati. Kayak gue pengen chill nih dengan lagu kayak nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin gitu. Nah, Seunghan, kenapa gue tadi ngebahas semua ini, karena kayak kita tuh nggak pernah lihat kan sepanjang belum tahu dia style-nya seperti apa. Kita nggak pernah dapet expose-nya Seunghan tuh vokal itu apa sih? Kadung keburu dia hiatus. Kayak sebenarnya dia strongnya di mana, weaknya di mana gitu. Sementara kalau yang lain kan kayak Taeyong, kita tahu strongnya di rap gitu, tapi mungkin secara vokal atau mungkin ya dia juga nggak mungkin tiba-tiba nyanyi lagu yang kayak gimana balad juga kan. Tapi kita udah bisa ngejudge dari perjalanan dia di NCT segala macam gitu. Sementara kalau Seunghan kan kayak apa nih? Kita belum tahu. Sementara selama ini SM tuh selalu ngedebutin soloist itu pasti dari grup yang, untuk apalagi yang cowok kan, kayak Zomi, Henry udah establish duluan. Nah, makanya gue kayak ini rare case ya. Gue tadi kayak nanya sama lo kayak akan seperti apa nih dia akan ditampilkan. Gue gitu. mikirnya agak lebih ke indie sih, karena yang tadi gue bilang kayak dia promonya tidak akan besar lah gitu. Cuman kita nggak tahu ya. Sad sih sebenarnya. Kayak untuk orang yang kita tahu talented sebenarnya secara vokal dan performance, keputusan itu menurut gue secara bisnisnya SM gitu kayak agak sad sih kalau gue ngelihatnya. Padahal sebenarnya kalau lo bisa memproduksi Seunghan sebesar lo memproduksi Rise, ya kenapa enggak? Kalau pada akhirnya mereka bisa menghasilkan duit yang sama besar, kalau harus dikasih resource yang sama, kenapa enggak gitu? Maksud gue kayak ya itu sih gue agak disayangkan. Tapi ya again kita belum tahu nih kan kapan dia akan baru, seenggaknya dia baru nunjukin dulu presensinya di sosial media dengan foto-foto estetikanya itu. Aduh sayang banget. Itu harusnya dia masuk ke Impossible. Gue masih sebel. Ya udah, tapi anyway, tapi kan kita udah sepakat ya tahun ini. Kita udah sepakat tahun ini. Kalau ke Koreaan akan berubah nama. Betul. Jadi Jejepangan. Soalnya, setuju ya? Soalnya Dita tuh lagi ngefans N-Team. Dita sekarang, Dita sekarang hype banget dari N-Hypen. Ini sebenarnya di luar dari apa ya? N-Team. Di luar dari apa visi misi gue yang selalu pro ke idol kecil gitu loh. Tapi lo udah masuk aliran sesatnya hype soalnya. Lo udah alam bawah sadar lo itu pas lo udah ngurusin N-Hypen tuh udah ada subliminal message dari lokasi tempat lo bekerja segala macamnya kayak hype. Aduh. Bahkan Dita mau mengkhianati gue, dia mau nonton konser N-Team dan beli tiket Mechima. Kayak gue bilang, Dit, kalau lo mau beli tiket N-Team, kita bikin satu episode isinya cuma ngecengin lo doang, gue bilang gitu. Aduh, gimana nih guys? Tapi kenapa sih? Kok what's so tiba-tiba suka N-Team? Yeah, what's so good about this group? Gimana ya? Ya kayak lo aja lah ketemu, gimana ya, kayak karena saya ketemu jodoh kayak ngeklik, lo mau punya alasannya.
Betul. Masuk kayak Enggak. music wise Oh, deh. music wise. Kan gue anaknya musik Lo kan banget anaknya ya. musically banget sebelum Iya. TikTok kan. Enggak, sebenarnya ini sepele. Justru gue kebalikan. Ada yang biasanya tuh gue kalau suka grup memang suka lagunya dulu. Tapi kalau N-Team gue suka gara-gara konten si Om Hong. I don't know who is that. Hong Song Chon. Kan dia punya konten YouTube kan. Hong Sok Chan. Undang-undang cowok-cowok ganteng kan. Oh ya Hong. Tiba-tiba Om, dia Oh lo bilangnya Om Hong. Om Hong. Bilangnya apa? Om Botak kali ya? Om Hong. Enggak, gue kira Om Hong itu nama orang ternyata Paman Hong ternyata. Ya Paman Hong ya, sama Paman Hong. Dia ngundang lah si member N-Team. Waktu itu yang diundang tuh Kay, Jo sama Nicole. Anjir gue lupa namanya. Malu-maluin. Oh Stephen Wong Sok kali. Dia Iji member Korea. Ya udah, gue anjir nih cakep banget gitu. Kok gue nggak tiga member yang paling tinggi lah. Terus gue anjir nih orang cakep banget gitu kan. Gue pangling lah. Member yang paling bakal tipe disukain Paman Hong. Iya sebenarnya. Ya udah dari situ gue penasaran ya. Kan gue kayak solely ngikutin lah semua rilisan grup. Sebenarnya N-Team ini juga gue ikutin, tapi ya ngikutin ya udah biasa aja. Nah yang si Om Hong ini gue ya udah deh gue coba nonton lagi musiknya. Nah abis itu dia ada konten sama si Jejung kan. Jadi gue hafal mau semua membernya. Jadinya kepapar lah. Ternyata kayak abis itu dia rilis. Dan gue lama-lama yang namanya Koga Yudai itu atau nama panggungnya K dia. Jadi ada L nih ada K. Gue sukanya dia. Huruf K. Iya jadi panggilannya K. Atau enggak manggilnya Yudai. Tapi K aja K. Ini yang digosipin dulu. Dia tuh ada gosip dulu. Pas masih trainee pacaran sama Kazuha alias Serafim. Kazuha kan gak trainee. Trainee ada. Begini sempet ada. Karena pas gue cari tahu membernya lagi gara-gara kontennya Paman Hong, gue googling lagi. Oh dulu dia sempet diisuin nih sama Kazuha. Jadi dia makan bareng. Kazuha debut. Kayaknya sebelum deh, beberapa bulan sebelum Kazuha debut. Walaupun dibantah lah sama Gensika, menurut gue ya apa-apa lah, sama-sama cakep ya. Victoria Changmin aja boleh. Kita tahu ya juga dari sendok, tenang aja kali coy. Nah, udah sih bener ternyata pas gue nonton performance-nya mereka ya namanya kalau hype kan memang performance-nya bagus ya dari Enhypen lah. Produksinya bagus. Ya udah dari situ. Karena tadi lo kan ngasih lihat gue yang Deer Hunter. Nah, Deer Hunter itu menurut gue juga bagus sih dan juga ini itu Enhypen banget sih. Enhypen banget ya. Karena ya itu hype banget sebenarnya. Ya. Pada awalnya N-Team itu gue nggak suka karena dia gaya nyanyinya kayak Enhypen. Jadi kan lo ngerti nggak? SM itu punya produksian yang vokal layering-nya kita udah hafal banget lah. Kayak udah ciri khas nasi. Hype ini juga punya style processing vokal sendiri nih yang jadi di mana pas awal-awal N-Team debut tuh lagunya beririsan sama TXT sama Enhypen. Kayak kalau vokal layeringnya tuh kok sama aja. Gue sih bahasa kasar gue dibilangnya kayak digoreng, kayak di frying gitu. Justru gue nggak suka dengan style gaya hype ini. Makanya di awal-awal gue nggak suka N-Team. Tapi ya pas Deer Hunter ini nggak berasa kan kayak tipikal jadi nggak ada vokal yang digorengnya itu. Makanya kayak makin kesini gue makin suka. Terus kayak nontonin performance-nya ya gara-gara gue suka kayak gue nontonin fancam-nya. Itulah matrix di mana gue menyukai suatu member pas tuh dari udah sampai fancam solo. Gue nonton fancam solo. Oh ya udah. Gue masih kan sebenarnya dia juga lulusan ini nih apa? Pancasila. Udah Pancasila. Lulusan survival show. Jadi yang tadinya namanya anjir gue namanya lupa. Yang di Jepang. Enggak. Jadi dia survival show yang jadinya Enhypen. Jadi trainee mereka tuh Island. Jadi 3 member yang di Enhypen 3 member di N-Team ini ikutan Island. Tapi mereka gak menang kan. Gak kepilih lah. Akhirnya bikin survival show lagi di Jepang. Untuk debutin N-Team. Iya debutin N-Team ini gitu. Makanya mungkin lo gak terlalu kepapar N-Team ini karena memang mereka fokusnya di Jepang. Enggak, karena ini emang hype aja. Enggak lah. Ya udah itu gue baru kayak sebenarnya gue memang suka tapi nggak bikin gue ngikutin mereka, akhirnya ngejar ngikutin mereka nonton survival show-nya lagi gitu dari awal. Tapi terus, lo ngikutin setelah mereka udah jadi. Udah jadi aja dan ya apa member-membernya cakep-cakep ya. Kayak ya cocok lah gitu masuk selera gue. Pertanyaan gue adalah kenapa kemudian satu grup ini membuat lo memutuskan untuk mengganti nama podcast kita? Kenapa kan namanya N kekoreaan aja bukan tiba-tiba Jepangan? Karena di satu sisi ya ada juga grup Jepang lain yang gue juga interest namanya Psychic Fever. Mungkin lo gak tahu. Ke Jakarta gak sih? Kayaknya pernah deh. Pernah. Yang Asian Sound Syndicate mereka datang. Anjir gue belum suka. Gue kayaknya pas preskon mereka ada deh. Ada ya? Iya ada. Waktu itu preskonnya di Taman Anggrek atau di mana gitu. Ya ampun.
I was there, I think. Like, jadi Psychic ya, saya kan lagunya masih kan lu kan pas nonton N-Team Deer Hunter itu lu merasa ini aneh ya kalau dengerin lagu Jepang tapi dengan produksi musik yang ala-ala Korea. Ya, kalau kenapa Psychic Fever gue bisa suka karena nggak yang terlalu Jepangan idol gitu loh, ngerti nggak? Sebenarnya lagu-lagu N-Team itu lagu idol Jepang banget musik-musiknya, tapi memang yang Deer Hunter ini direncanakan untuk promo di Korea, makanya vibe-nya lebih modern K-pop lah. Iya, lebih K-pop ya benar. Gitu. Tapi kalau lu ngikutin dia kayak Yuki Akari itu musik Jepang banget yang nyanyinya bareng-bareng gitu loh. Kenapa nggak bikin podcast sendiri aja? Kenapa harus ngajakin gue gitu? Karena gue nggak bakal ngerti, coy. Jadi terus Psychic Fever pas gue cari-cari lagi, mereka pernah collab lah sama N-Team lah. Jadi ya gitulah, lumayan interest tapi yang nggak sampai yang in depth banget gitu loh. Karena gue nggak mau, gue dibilang Lune sih juga nggak berani ya, ngerti nggak? Lune itu nama fandomnya N-Team. Oh, nggak usah. Jadi nggak usah masuk fandom. Kalau lo masuk fandom itu bad karma buat fandomnya. Iya. Terus gue dibilang lu jangan suka N-Team nanti kenapa-napa. Betul, itu yang gue khawatirkan. Lu jangan masuk fandom, ntar tiba-tiba K keluar. Aduh, jangan. Gara-gara ketahuan tau-tau pacaran sama Sakura. Nah pokoknya aduh. Oh gitu. Terus gue nontonin konten-kontennya. Gue suka kayak Dynamic. Jadi kan lumayan age gapnya si Yudai kayak temen aja. Si Yuda anak Cipinang juga. Sebelah sama Sohei. Sohei ya. Jadi si Yuda itu kan kelahiran 98 atau 99. Jadi age gap antara member tertua dan termuda. Tertua dan maknanya tuh 2005 main jauh nih. Tapi itu yang bikin lucu aja dinamika grupnya sih. Apalagi sama gue jauh banget ya. 8 tahun 98 ya. Lah. Kan gue threshold gue 2002 Wonbin lah. Makanya pas gue suka K ini menurut gue ini masih masuk nih. Masih masuk di kategori range usia. Range yang mungkin gak akan dibilang creep sama fans K-pop nih. Kalau lu sukanya NCT Wish gitu takut kan. Iya, kecuali kalau gue suka Sakuya, tante-tante creep anjir. Padahal gue gak ada niatan, gue mau ngapain. Itu Iya. sih. Kenapa N-Team? Kenapa lo gak suka NCT Wish? NCT Wish kan juga Jepang juga. Kenapa kita gak alasan berubah nama di Jepangannya karena NCT Wish gitu? Bocil-bocil gitu konsepnya. Kan gue suka yang mature. Emang Rice kurang bocil apa? Ya bocil Sohee doang. Oh iya sih. Iya kan? Oh gitu. Oke. Iya, itu sih. Nanti ditunggu ininya ya, key visual di Jepangannya ya, dikirim dulu. Harus approval ini gue dulu. Iya. Jadi Ricky Rakunnya ganti sama ini dong, yokai atau rubah. Keren rubah ya, apa gitu. Ya. Oh, Ricky Rakun versi yokai. Oh, yokai. Ya. Nanti kita tanya ke Kitsune AI. Berarti nama kita. Kitsune bener. Aduh, yaudah. Wait, Rakun sama rubah kan two different animals, right? Rakun kayak sama aja. Beda. Oh iya. Tapi Jepang tuh punya punya, karena di Genshin ada karakter Rakun yang yokai, yang yokai. Jadi gue tahu. Oke. Ya udahlah, pokoknya tuh ini intermezzo aja. Panjang intermezzonya ya. Tapi ya ada mereka ternyata rencana mau konser. Gue cukup takjub sih. Ternyata kita dianggap ya Southeast Asia gitu. Bentar. Sebelum kita masuk Southeast Asia dianggap, Dita mau nonton konser N-Team rencananya. Tapi kan gue bilang kayak jangan Dit, tolong itu dukung gue. Kita harus boykot Mechima. Sekarang dia datang rekaman pakai baju kuning. Gila, kurang Mechima banget. Gue membership gitu. Kurang Mechima apa? Ngomong-ngomong tadi siapa emang ada Southeast Asia yang gak dianggap tuh siapa? Ternyata Lune itu dianggap ya sama N-Team, terutama Lune Indonesia. Oh, hype, terima kasih Hype. Terima kasih Hype. Gila terus Hype. Biar gue dapet tiket. Emang gue siapa? Ya. Bener, kita tetap harus jadi influencer. Biar terima kasih Onti Melanie, kita dapet row paling depan nonton konser Seventeen. Kita harus jadi influencer. Wait. Kalau tiba-tiba Onti Melanie ngelirik ke Koreaan, gue kayak what the hell gitu sih, Dit, gue gak mau sih menjual ke harga diri gue. Cuman buat row terdepan itu kayak. Iya, karena Lune Indonesia tuh masih dianggap tidak seperti Etini Indonesia yang pernah dianggap sama KQ Entertainment. Nah dulu tuh kan kita sempat ada obrolan off the record ya, waktu pas kita lagi pulang dari satu konser apa gitu kan, kita sempat kayak ngebahas 80s kan waktu itu. Oh iya. Terus kita bilang kayak mereka belum pernah kesini. Iya, kok mereka belum pernah kesini. Terus gue sempat nggak nyeletuk sih, gue ngasih tahu Dita berdasarkan informasi yang gue dengar dari temen gue yang mendengar informasi ini dari somehow mungkin orang dalam gitu. Katanya, tapi ini bukan Southeast
Asia, tapi ini specifically Indonesia gitu. Jadi katanya emang etis tuh emang nggak boleh konser di Indonesia karena dijegal. Katanya kan waktu itu gitu. Karena manajemen mereka tuh dijegal sama Big Four company gitu. Makanya mereka kayak Big Five doang kan sekarang ada agensi MC Mo udah Big Five. bentar. Ntar aja. Nah terus kayak terus gue pikir berarti hype itu sebesar itu ya pengaruhnya, kayak hype SM dan segala macam tuh kalau di Indonesia tuh emang segede gitu ya ininya apa yang namanya tadinya, tapi itu kan belum pasti kan. Tapi kan itu belum pasti karena itu masih isu-isu doang. Nah pas kemarin ini sempat heboh nih soal yang ternyata tour yang sekarang nggak cuman Indonesia doang nih yang di skip, tapi satu Asia Tenggara gitu. Nah, itu bisa dijelaskan nggak? Lo kan sebagai profesor, sebagai yang pernah Anindita Nuriski sebagai yang PhD, pernah datang press-con 80s nih. Sebelum 80s terkenal. 80s terkenal ya. Kayak I was there before you guys. Lo di Notice Yuno ya kan? Iya, Notice Yuno. Gara-gara itu gue suka Yuno. Cakep banget. Apa sebagai isunya pakar ya. Pakar ya. Pakar Etini yang belum jadi Etini. Bahkan lo aja nyebut nama fandom lo sendiri tuh gak bisa. Enggak, jadi kan gara-gara Etis kan kemarin sempat konser. Memang dia ini kan tipikal artis tour lah kayak Enhypen. Jadi kayak Enhypen tuh ada satu judul, gue lupa nama world tournya apa. Belum lama setelah itu selesai dia lanjut lagi kan. Orange Fantasy. Namanya Orange Fantasy. Itu apaan ya? Ya pokoknya Etis juga kayak gitulah gitu. Yeah. Mereka ini emang tipe artis K-pop yang penghasilannya itu mostly dari tour itu. Nah, jadi mereka announce konser baru. Gue lupa lagi nama konsernya, mungkin bisa dicari. Bukannya lupa, memang gue nggak terah. Bentar, tadi gue udah tanya Grok. In Your Fantasy. In Your Fantasy. In Your Fantasy 2025 World Tour. Mereka udah announce negaranya dan tidak ada Asia Tenggara sama sekali. Cuman ada US. Di situ ada Latam nggak ya? Latin Amerika. US di sini tulisannya sebentar. Atau enggak sama Jepang setahu gue. North America, Japan, and Europe. Europe ya. Ya karena di Eropa juga laku banget si Etis. Nah itu, dan fans Asia Tenggara, nggak cuman Indo, fans Asia Tenggara tuh juga sebel. Kenapa nih kita di skip lagi? Sebenarnya Asia Tenggara tuh sempat masuk line up mereka waktu itu di konser yang Pirate, judulnya gue lupa banget judulnya Pirate apa. Itu mereka sempat ke Singapura, Thailand, Filipina kalau nggak salah. Ya correct me. Itu tapi memang di 2 konser terakhir di skip nih Asia Tenggara. Wah fans ngamuk lah. Apalagi menurut gue 80s itu makin gede fandomnya di Asia Tenggara karena faktor Sun. Kalau menurut gue Sun itu kalau di Seventeen kayak Minggu cegilnya banyak banget, ngerti gak? Nangkep gak? Nah iya, jadi sebenarnya banyak banget nih fans 80s yang karena belum solo konser nungguin gitu di sini. Ya udah muncullah hashtag 80s in Asia, kayak 80s Asia Tour Demand. Bahkan mereka saking keselnya merasa kayak kita tuh pacar yang tidak dianggap sama sampai pada bilang nih agensi apa OKB pada maunya ngincar duit Amerika doang sama, dan cuma mau ke Jepang sama Amerika. Right. Sampai orang bingung nih ada perjanjian apa ya antara Korea dan Jepang. Gue tanya aja Perdana Menterinya kali. Tanya aja presiden yang dimaksudkan itu. Iya, tanya presiden yang dimaksudkan itu. Pada bingung. Ya intinya fans Indo, kita mau bahas yang Indo aja lah ya. Itu ngeboikot padahal kita tuh di sini ada effort dari fans Indo tuh gede banget untuk streaming dan lain-lainnya gitu. Kayak rencananya mereka mau boikot nih. Mereka terus-terusan hashtagnya itu kayak menarik, generate viral banget sih. Gue kepapar terus lah. Dan sampai akhirnya makin panas ini gara-gara ada dari junjungan konser Ordal kita yang nge-screenshot yang nge-reply screenshotan dia ngobrol sama mungkin calon-calon promotor yang mau bawa 80s ke Indo. Tapi mereka dibilang yang pitchingannya lah ya. Tapi dibilang katanya KQ-nya nge-cancel padahal kita mau kok boyong gitu. Nah makin rame lah gara-gara isu itu. Entah ini apakah KQ belum announce Asia Tenggara kah? Karena atau more cities to come biasanya kan tulisannya. Iya, atau memang ini di skip sama sekali nih. Terus ya udahlah dibilang macam-macam lah, dibilang etis cuman mau duit bule gitu. Iya. Cuman mau duit bule, terus dibilang kayak orang dolar. Iya kan? Iya dolar sama euro anjir. Uangnya lebih tinggi. Nah sama ya intinya kekecewaan fans menurut gue valid aja lah pada nungguin lah etis di sini karena mostly kan dia kesini cuman lewat festival. Yang mana gak memuaskan lah ya. Secara skala produksi itu kan emang beda gitu. Ada yang bilang KQ itu demand arena tour atau stadium. Pengennya venue gede karena kan etis itu skala produksinya gede ya. Sedangkan mungkin di Indo venue-nya mungkin belum ada yang mumpuni nih atau gimana gitu. Ya atau ya ada yang bilang gara-gara demand-nya KQ ketinggian dan dia merasa kayaknya Indo gak sombong banget nih KQ. Maaf nih, Ayu aja mau ya di Ice BSD. Ayu loh ya.
Nah itu omongan. Lo mau bandingin IU sama 80s, gue tempeleng lo. Nah itu yang, concern itu yang akhirnya bikin fans kecewa banget. Salah satunya kayak ini Illicil aja mulai dari venue yang kecil dulu nih sebelum bisa, atau nggak NCT Dream misalnya dari venue mana sebelum akhirnya bisa GBK kan. Tapi kan emang prosesnya harus kayak gitu ya, kan. tapi KQ nih udah 7 tahun lah kalau nggak salah 80s itu. Jadi kenapa kita nggak dilirik nih gitu. Udah ngerasain duit bule bener. Nah iya, walaupun memang di satu sisi gue ngerti banget concernnya, tapi mau nggak mau ya kita let's face it lah gitu. Kalau memang market musik terbesar di dunia kan cuma 2 ya, Jepang pertama US, kedua Jepang. Padahal sesimpel itu, bukan karena mereka nganggap orang bule lebih cakep-cakep, putih-putih, tinggi dan Jepang cewek kawaii, enggak juga, murni karena duit sebenarnya. Bisnis ya. Gitu. Apalagi mereka tuh kalau konser di US kan gede-gede emang stadium di US kan. Betul, banyak. Dan akses menuju satu lokasi ke lokasi lain juga lebih gampang kan. Iya gitu. Bisa pakai jalur darat sekali jalan tuh langsung bisa 10 kota gitu kan. Dan di Jepang juga, kenapa sih ini orang kayak fans Korea tuh selalu ke Jepang? Karena mungkin argumen dari fans Indo atau Southeast Asia bilang kita tuh bantuin dia voting streaming. Itu cuman salah satu matrix aja sih kalau menurut gue, matrix yang dimana itu cuman ngebantu secara data. Tapi Indian lu butuh purchasing kan. Itu yang kuat banget di US sama di Jepang gitu. Itu sih gue rasa. Tapi gue ngerti kekhawatiran fans ya. Kita cuma bisa berharap lah semoga ada tambahan stop lagi konsernya sih. Mengingat ini kan juga viral-viral ya di cuitannya gitu. Jadi harusnya sih di notice sama KQ. Harusnya ya. Nah sebenarnya dia kan punya adik tuh, Psychers. Nah Psychers itu sempet tuh mau konser di Indo tapi di bengkel. Menurut gue gak apa-apa karena mungkin menurut gue Psychers belum gede kan. Tapi memang akhirnya cancel. Cancel iya. Tadi orang-orang bingung, Psychers udah kesini duluan nih sebelum 80s. Tapi ternyata ujung-ujungnya cancel sih. Ya udah. Itu aja sih kalau misal kita baca cuitan Tini di Twitter kayak internasional. Gara-gara ini kan jadi kesannya kita ngejelek-jelekin member 80s. Sebenarnya mungkin lebih ke agensinya. Terus fans internasional yang 80s ngelihat lu tuh gak deserve 80s datang ke negara itu. Wah berantem lagi. Kayak wajar aja 80s gak mau datang ke negara lo karena lo gini-gini bullying membernya lah gitu. Karena memang jadi branded kemana-mana sih omongannya. Biasalah keasbunannya udah mulai lebay gitu. Mungkin internasional kaget ya tweet kekecewaan si Southeast Asia Tiny pada dapat likes banyak. Ya lu pikir aja ya 7 tahun gak pernah dapat solokon, minimal banget fanmeet. Biar aja KQ dan syukur-syukur membernya juga tahu ya kalau itu emang sedesperate itu pengen ketemu sama 80s. Gak cuman festival dari promotor Nugu. Yang kemarin ya. Iya kemarin tuh apa sih? Yang sama B2B itu kan. Iya ada B2B. Ya promotornya Nugu ya. Gue juga gak tahu sih di bawah siapa. Gue lupa lagi. Padahal gue kerja sama loh. Gue lupa lagi. Yang pangway 360 itu kan. Iya ya. Pembahasan ini gak akan seramai ini kalau 80s minimal masukin satu negara Southeast Asia. ini ngebenci 80s. Mereka gak tahu aja sih Inatini udah berapa kali ngadain survei, berapa kali ngisi petisi buat request 80s solokon. Mau sampai kapan Inatini gak terlihat tuh. Iya intinya sih. Emang perasaan ketika kita tidak tervalidasi itu emang sakit sih ya. Iya sebenarnya ini gue rasakan waktu pas gue ngefans banget di era-eranya Monsta X dulu. Monsta X gak kesini-sini. Akhirnya gue harus mau gak mau gue nyari keluar kan. True ya. Itu sebenarnya ini juga sebuah permasalahan yang sebenarnya gak baru. Tapi kesannya seperti gue ngerasa kayak sekarang KQ tuh jadi bener-bener jadi kayak ya lu kok kosannya maunya sama duit bule doang gitu. Ya emang sebetulnya iya tapi iya the bitter truth adalah memang iya gitu. Karena secara pemasukan dan segala macam emang kayaknya lebih mudah untuk mendapatkan balik modal ketika lo bawa artis tour ke Europe, Jepang sama Amerika gitu kan, dibandingkan dengan ke Indonesia gitu. Entah apakah kemudian Indonesia ini ribet secara birokrasi, regulasi dan perizinan segala macam, atau mungkin juga kita juga nggak tahu kan, karena nggak pernah ada yang benar-benar tahu kenapa si artis ini nggak datang gitu. Bukan, maksudnya kayak kita bisa aja bilang kita di skip, tapi kan kita nggak tahu nih alasannya sebenarnya apa. Mungkin bener standarnya ketinggian, atau mungkin memang birokrasi yang susah, atau mungkin venue-nya juga nggak ada di tanggal tersebut atau gimana gitu. Tapi ya memang ini sesuatu yang sudah lama terjadi juga gitu loh. Dan gue ngeliat sekarang KQ jadi kayak malah mundur banget sih, kayak menurut gue. Karena dulu kita pas zaman-zaman awal K-pop masih belum booming gitu ya, pas zaman-zaman 2011 2010 kayak ini yang fans K-pop Gen 2 itu rasakan gitu, kayak
kayak Etini tadi bilang kayak kita tuh udah 7 tahun nunggu segala. Ya ini juga yang dulu kita rasakan. Makanya ketika dulu 2PM datang pertama kali ke Indonesia lewat event BlackBerry konsernya, itu semua orang kan yang suka banget 2PM datang. Bahkan banyak banget yang pingsan gitu loh pada saat itu. Gue inget ketika Nikun solo fan meet dan gue datang ke pressconnya dia, yang pertama kali Nikun ingat itu dulu itu. Ada yang pingsan. Iya, dia bilang kayak dulu pas kita pertama kali datang ke event BlackBerry, di depan kita itu banyak banget fans yang pingsan gitu, haters yang pingsan kata dia gitu, kayak semasif itu ininya antusiasme mereka gitu. Makanya dari situ kemudian pelan-pelan kan Suju, terus Suju bisa 3 hari, bahkan waktu itu Super Show 4 terus Big Bang kan 2 hari live yang I think like that was like the first and the last concert of Big Bang kayaknya deh. Iya. Yang sama Big Daddy kacau juga sih. Iya. Jadi kan pada saat itu akhirnya mulai terbuka lah, ternyata pasarnya itu gede tuh di Indonesia dan segala macam. Nah, melihat sekarang KQ melakukan ini ke fans Indonesia, kayak gue merasa kayak lu mundur banget gitu maksudnya. Kayak not only buat Indonesian fans tapi Southeast Asia gitu. Kayak ketika Taylor Swift aja bisa 6 hari di Singapura, Lady Gaga exclusively di Singapura gitu, kayak lu bahkan skip the entire region tuh kayak what the fuck man gitu loh maksudnya. Kayak bener sih ini perlu disuarakan sebenarnya karena betul. Gue yakin artisnya sebenarnya mau. Karena secara moral kalau mereka bisa mau tampil di event kayak konser dari promotor Nugu, menurut gue nggak ada alasan buat mereka untuk bikin solo konser gitu sebenarnya. Untuk nggak bikin solo konser kan sebenarnya secara member gitu loh maksudnya. Ini juga yang jadi concern dari fans. Ya ini yang gue bilang tadinya mereka ngekritik si agensi, yang akhirnya mereka ngekritik juga member. Kemana bargaining lo ke agensi? Sometimes itu member. They don't have that. Nah itu yang sometimes they don't have that. Mungkin banyak fans mungkin banyak fans yang masih naif dalam artian mereka tuh udah 7 tahun harusnya udah bisa ngomong gitu. Gue ngelihat gimana toksiknya hype. Gue kayak semua agensi tuh kayak gitu. Karena mungkin mereka ada yang bandingin ini sama Enhypen. Gue bilang Enhypen itu bilang jadi kan mereka sama nih kasusnya, nggak pernah datang ke Indo, akhirnya datanglah ke Indo 2 hari. Nah jadi kalau rame banget buset. Iya rame banget. Nah terus ya kalau menurut fans itu gara-gara membernya bilang kita pengen ke Indo nih, pengen ke Indo. Jadi dianggap kalau itu wah si member Enhypen aja bisa nih fight ke Indo. Padahal kalau lo tahu di belakangnya emang itu udah direncanakan sebenarnya dari awal. Bukan berarti bilang member gak mau fight, tapi memang Indo tuh memang udah masuk karena emang market researchnya hype udah terjadi sejak lama. Karena pas mereka tuh lebih tepatnya gue gak tahu kalau yang konser, tapi kenapa dibikin Enhypen di City, ngelihat hype-nya, antusiasnya di GDA udah terasa. Kan kita gak ujuk-ujuk lo debut langsung main ke Indo, kan lo mesti nunggu dulu. Iya, lo bukan heart to heart. Iya, lo mesti nunggu fandomnya jadi berkembang dulu. Nunggu 2-3 tahun tuh menurut gue wajar aja. Dan makanya akhirnya kejadian yang Enhypen The City konser akhirnya dibikinin juga nih The City karena Indo dilihat udah ada nih marketnya. Bukan karena membernya fight ke agensi, kita memang udah ada di petanya dari awal gitu sih kalau menurut gue yang jadi. Di satu sisi kayaknya memang gak segampang itu. Mereka belum lagi, menurut gue mereka belum di fase kayak G-Idol yang dimana mereka akhirnya perpanjang kontrak semua kan. Tapi kontraknya mostly udah diubah sama member yang sesuai kesepakatan. Justru lebih mereka udah punya suara untuk kayak gak mau gue kontraknya kayak gini. Iya gue mau mungkin punya 80 member 20 agensi. Sure. Dan 7 tahun itu sebenarnya kan their kayak first kontrak kan. Iya ini harusnya belum perpanjangan lagi kan. Nah mungkin setelah itu there will be change, tapi kita kan nggak tahu juga itu sih menurut gue apa. Karena seharusnya kalau gue ngelihat sebagai 80s sebagai artis besar pertamanya KQ, harusnya memang masuk akal kalau misalkan fans merasa kayak lo harusnya udah punya suara sekarang gitu. Tapi again lo kalau berhadapan dengan korporat, kompani besar, hierarki itu Korea apalagi nggak bisa lo tipe yang harus manggut-manggut. Betul, manggut-manggut dulu. Nah kecuali misalkan nanti nih kontraknya udah diperbarui, ada kesepakatan yang berbeda, mungkin mereka kan lebih punya suara. Dan kayak nggak bisa juga sih kita membandingkan semua artis satu sama yang lain gitu ya. Kayak misalkan Enhypen bisa segala macam, tapi again kita nggak bisa apple to apple buat resource-nya beda lah, hype resource-nya berbeda juga. Iya benar. Jadi kayak menurut gue tidak mencoba untuk invalidating komplainnya, enggak, tapi semuanya itu masuk akal sebenarnya, kayak keinginan lo segala macam, tapi let's not be that fans yang kayak naif kayak tadi lo bilang, kayak banyak kok pertimbangan yang harus mereka hadapi juga, kayak sebesar apapun mungkin
keinginan member untuk datang ya tetap bentrok sama agensinya. So if you want to hate them, hate the agency aja gitu. So, poinnya adalah itu, kayak gue yakin sih sebenarnya mungkin member juga merasa oh ya banyak kok kemarin fans, mungkin kita kan nggak tahu juga obrolan itu kan, tapi ya again mereka nggak punya capability buat bersuara, mereka masih di bawah gue merasa hierarki gitu. Sesimpel masalah banmal ini ya, Iya. ngomong itu aja gue jadi merasa kalau memang lu sebagai pekerja itu lu nggak akan bisa banyak senioritas dan hierarkinya tuh berasa banget gitu loh di Korea. Mungkin kita ngomong lu kan harusnya udah bisa speak up gini, termasuk yang ini mungkin Desik ntar aja deh, kayak dianggap lu harusnya udah bisa speak up nih, tapi untuk ngeliat kultur Korea dimana lu ngomong banmal aja tuh udah jadi sering jadi sensitif banget gitu. Lu ngomong banmal ke cuman usia lo beda setahun itu bakal bikin lo keributan, apalagi di sini lo discuss sesuatu hal yang misalnya melibatkan keputusan perusahaan bisnis gitu. In general gitu kan. Ini kan masih kayak CBX aja mau sevokal itu aja masih kena ini loh. Iya, jadi gimana itu kita doakan aja yang terbaik. Kita udah lama gak ngomongin. Udah lama kita gak ngomong itu. Semoga ET ini mendapatkan apa yang mereka harapkan gitu. Iya, bisa mendapatkan hak. Iya, of course lo berhak untuk menikmati penampilan idola lo, karena kayak tadi lo bilang kayak kita streaming kok, kita voting kok dan segala macam. Tapi mungkin mindsetnya agak lebih, gue nggak bilang berpikiran seperti juga enggak, tapi mungkin bisa lebih ke kayak tadi kalau ngomong balik ke omongan Dita, kayak voting sama streaming itu adalah cuman satu matriks yang mungkin paling secara bisnis mungkin itu levelnya enggak, mungkin itu yang ya mesti dibawa-bawa karena kalau mau dibandingkan dengan tour dan merchandise, beli tiket dan segala macam, itu lebih menghasilkan duit gitu. Maksudnya kita bukan berarti kayak merasa kayak enggak kalau nggak berguna enggak juga kayak dengan lo streaming, dengan lo voting itu menunjukkan bahwa lo adalah fans yang loyal gitu. Karena gue aja walaupun gue bilang kayak oh ya gue EXO-L, am I vote for them? No, who have time for that? Enggak, gue punya hidup sendiri. Kayak maksud gue bahkan sampai kayak segitunya gitu. Jadi lo tetap sekecil apapun usaha lo tetap works kok sebenarnya untuk the community, untuk the fandom gitu. Nah permasalahannya adalah lihat dulu nih perusahaannya nih setoksik apa nih gitu kan. Kayak apakah memang mereka setone deaf Mechima nih nggak mau mendengarkan itu apa gimana. Jadi kayak ya benar, kita doakan yang terbaik aja. Aduh, ini udah berapa menit, Ron? Kayaknya baru 40 menit sih. Ya Allah, capek. Sebel banget gue sama dia. Tapi anyway, thank you udah mendengarkan episode pertama kita di 2025. Kita lanjut, kalau rame gak lanjut part 2. Kita kalau nggak rame kita nggak lanjut dong. Ya gak sih. Tapi kalau rame lanjut part 2. Ini artinya harus FYP dulu nih di TikTok ya. Iya, FYP di Spotify dong. Emang kita masih di Spotify? Masih.